warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ubaidatul Solihah dengan nomor induk mahasiswa 1910701005. Nah, saya dari Prodi Psikologi A. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas psikologi sosial yang diampu oleh Bapak Muslim Hidayat. Nah, di sini saya akan membahas tentang kepemimpinan. Nah, yang pertama adalah dimensi kepemimpinan. Kepemimpinan sendiri berartikan cara seorang pemimpin untuk mengarahkan, mendorong, dan mengatur kelompok atau organisasinya. Suatu gaya pemimpinan dilakukan oleh pemimpin untuk mempengaruhi efektivitas kerja karyawan. Nah, jadi kepemimpinan itu ada beberapa kepemimpinan yang memiliki atau mengatur efektivitas kerja karyawannya. Nah, kepemimpinan ini dibagi menjadi 3, yaitu self leadership, yang kedua team leadership, dan ketiga adalah organization leadership. Yang pertama adalah self leadership, adalah bagaimana cara pemimpin itu memimpin dirinya sendiri. Yang kedua adalah team leadership, bagaimana seorang pemimpin itu memimpin karyawannya atau bawahannya. Yang ketiga adalah organization leadership, yaitu bagaimana seorang pemimpin mempunyai ilmu atau mempunyai wawasan tentang apa yang akan dilakukan oleh pemimpin tersebut. Semisal pemimpin itu mempunyai wawasan atau pengetahuan tentang bisnis, maka pemimpin itu akan mengajari atau membawai seseorang karyawan itu oleh tentang bisnisnya. Nah, yang kedua ini adalah pengertian kepemimpinan menurut kajian Timur atau kajian dari Timur. Nah, kajian dari Timur adalah mendefinisikan kepemimpinan sebagai suatu sistem yang mengatur, mengarahkan, dan membentuk dasar membimbing secara tulus oleh perintah Tuhan terhadap hambanya. Jadi kalau kepemimpinan itu kepemimpinan Timur atau disebut juga kepemimpinan profetik itu mengatur itu lebih ke batin atau ke robannya masing-masing. Nah, di sini aspek dari kepemimpinan profetik itu adalah sidik, tablik, amanah, dan fatonah. Sidik adalah diartikan sebagai seorang pemimpin itu mempunyai tanggung jawab. Amanah menggambarkan dengan karakter adanya profesional dan komitmen yang tinggi. Sedangkan tablik menggambarkan karakter, kemampuan, dan komunikasi, dan fatonah menggambarkan karakter pemimpin yang mampu mengatasi permasalahannya. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang penerapan kepemimpinan Nah, di sini ada dibagi menjadi 3. Yang pertama kepemimpinan dalam keluarga, kepemimpinan dalam bidang pendidikan, dan kepemimpinan dalam bidang industri atau organisasi. Nah, yang pertama kepemimpinan dalam keluarga. Kepemimpinan dalam keluarga ini adalah kepemimpinan pada bidang keluarga berkembang dalam kajian ilmu sosiologi keluarga, maka seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan yang luas dan bersikap adil dan bertanggung jawab untuk melakukan kewajiban baik secara rohani ataupun jasmani. Kepemimpinan dalam keluarga bukan adanya kekuasaan, namun sebagai amanah. Bagaimana seorang kepemimpin keluarga itu mengatur keluarganya, atau bagaimana seorang pemimpin itu bisa apa yang dibutuhkan oleh keluarga itu tercukupi. Nah, yang kedua adalah kepemimpinan tentang pemimpinan di bidang industri. Nah, di bidang industri ini bagaimana seorang pemimpin bisa mengatur karyawannya, seperti bagaimana cara entah itu dia distributor, bagaimana dia mendistribusikan apa yang sudah dibuat dalam suatu bisnis atau dalam suatu manajemen. Yang ketiga adalah di bidang pendidikan. Sebagai contoh adalah kepala sekolah. Kepala sekolah itu sangat merupakan suatu kunci bagaimana sekolah itu bisa maju. Nah, tidak hanya edukator, kepala madrasah juga menjadi manajer dalam melaksanakan visi yang telah dirancang oleh dan dapat pula menjadi motivator baik untuk dirinya sendiri atau orang lain, dan sebagai tanggung jawab sedang dipul dapat terselesaikan dengan baik. Nah, dengan ini kenapa kepala sekolah sebagai motivator, dia juga harus memimpin apa yang sudah seperti visi dan misi madrasah. Apabila kepala sekolahnya dia berhasil mewujudkan visi dan misi, maka sekolah itu juga akan maju dengan jalur yang diikuti visi dan misinya tersebut. Nah, kepala sekolah juga biasanya menerapkan punishment dan reward untuk semua, maksudnya sebagai guru atau murid.
reward sebagai murid adalah semisal ada murid yang mempunyai ranking yang tinggi atau mempunyai pencapaian tinggi dalam bidang pengetahuan atau non pengetahuan, dia akan mendapatkan suatu reward dari sekolah seperti piala atau uang sekolah. Yang kedua adalah punishment apabila ada siswa atau guru yang melanggar, pasti sekolah itu akan memiliki atau menghukum sebagai hukuman, seperti siswa yang bolos akan mendapatkan panggilan dari surat dari kepala sekolah atau dan lainnya. Yang ketiga, pembahasan yang ketiga adalah kendala dalam kepemimpinan. Nah, kendala dalam kepemimpinan ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama keluarga, yang ketiga organisasi, dan yang kedua adalah sekolah. Nah, kendala apa aja sih yang biasanya terjadi pada proses kepemimpinan itu? Nah, yang keluarga ini biasanya terjadi karena ketidakmampuan seorang pemimpin, dalam artian seorang suami untuk memberdayakan ketidakmampuan ekonomi, adanya pihak ketiga yang dapat mengacaukan pengambilan keputusan dalam keluarga itu sendiri. Nah, misal perselingkuhan atau keadaan suami yang tidak bisa menafkahi keluarganya, seperti itu adalah sebuah kendala dalam kepemimpinan keluarga. Yang kedua adalah sebagai kendala kepemimpinan dalam industri atau organisasi. Nah, di sini kenapa terjadi banyak sekali kendala dalam ini? Soalnya mereka tingkat motivasi. Jadi walaupun industri atau organisasi itu mengadakan reward atau punishment, mereka juga, jadi kepemimpinan dalam organisasi ini semangat kerja para karyawan itu tidak hanya tergantung pada kepemimpinannya, tapi banyak faktor yang mempengaruhi semangat kerja karyawan. Contohnya intensitas dari pekerjaan yang dilakukan, 2 prestasi, 3 kemampuan untuk mengembangkan diri, dan 4 pengakuan dan jabatan. Jadi tidak hanya kepemimpinan yang mempengaruhi semangat kerja karyawan, tetapi juga ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi semangat kerja karyawan. Sebenarnya yang paling berkendala dalam kepemimpinan organisasi adalah tingkat motivasi para pegawai yang masih rendah. Jadi pegawai itu masih kurang untuk memotivasinya, entah itu karena gaji, entah itu karena pekerjaannya bukan adalah skillnya, atau bukan itu pekerjaan yang diinginkan. Nah, yang keempat adalah pembahasan tentang jenis-jenis kepemimpinan. Yang pertama adalah autokratis, yaitu jenis-jenis kepemimpinan yang sangat seorang pemimpin yang akan membawahi segalanya. Jadi seorang pemimpin itu yang sangat berpengaruh terhadap kelompoknya. Jadi keputusan semua adalah diambil oleh pemimpinnya yang akan mengambil keputusan tersebut. Nah, yang kedua adalah demokratik, kebalikannya dari kepemimpinan otoritas. Kalau demokratis itu adalah berdasarkan asumsi bahwa tiap orang punya pendapat, punya gagasan, punya ide sendiri, kemudian bisa disinkronisir demi maslahat organisasi. Nah, kalau demokratis ini dia lebih ke samanya banyak orang yang punya pendapat, tapi kita ambil yang terbaik untuk kemaslahatan bersama atau kebaikan bersama. Nah, yang ketiga adalah jenis kepemimpinan, yaitu laissez-faire. Gaya kepemimpinan lebih mengutamakan relation oriented atau orientasi hubungan dibanding dengan result oriented. Kata penyelesaiannya ini lebih ke banyak orang mana yang dia tuh lebih banyak kayak gitu. Jadi sebenarnya ini juga kurang baik. Walaupun ada positifnya, tapi juga ada negatifnya. Soalnya negatifnya kepemimpinan tuh kayak negatifnya itu menekankan kepada keputusan kelompok, yang mana pimpinan mengikuti keinginan kelompok. Jadi dia pemimpin kayak tidak ada bukan gunanya, tapi kurang bergabung dengan apa yang diputuskan. Jadi mereka akan melibatkan kelompok yang banyak. Nah, positifnya dia akan berpengaruh positif pada kelompoknya. Mungkin kelompok itu juga akan jadi nyaman atau tenang, tidak ada permasalahan dalam kelompok itu. Tetapi
itu tidak akan signifikan dengan apa yang sudah diadakan. Maksudnya seperti ini, semuanya kepala sekolah kita sudah mempunyai visi dan misi, tetapi visi dan misi itu tidak terwujud karena banyak kelompok yang tidak sesuai dengan visi dan misi tersebut, maka sekolah itu tidak akan berjalan sesuai dengan visi dan misi. Nah, sekian dari saya video ini, sekian pembahasan dari saya. Bila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.